Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para DKM Masjid Jami Al Barokah, juga para bapak jemaah pengajian Masjid Jami Al Barokah yang mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan diiringi dengan nikmat sehat walafiat, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu thalab ilmu. Mudah-mudahan melalui thalab ilmu ini, satu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang leluasa untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di mana-mana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal yang membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in, termasuk kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih surat Al-Baqarah ayat yang ke-239. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan wa imsakum bima'rufin aw tashrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi mafsadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahu
At-tolakku adalah tolak. Masih tolak rujuk ini ya. Marrotan at-tolakku adalah tolak marrotan yaitu dua. Fa'imsakun maka wajib merujuk. Merujuk itu disebut tolak dua itu masih dalam tolak rujuk. Tolak rujuk itu suami istri ketika belum habis iddah boleh kembali lagi. Itu disebut dengan tolak rujuk. Ya. Jadi tolak rujuk itu adalah tolak satu dan tolak dua. Itu disebut tolak rujuk. Ketika suami istri masih ada perasaan, itunya masih cinta, nah itu boleh dirujuk. Di mana? Selama dia belum lepas iddah. Nah, ini disebut tolak rujuk namanya ya. Fa'imsakun maka wajib untuk merujuk bimaklufin dengan cara yang baik. Au tasrihun ataupun melepaskan. Biihsanin juga dengan cara yang baik. Lalu cepat lama pendek jodoh panjang baraya. Nah itu ya. Ini jadi biihsan dengan cara yang baik. Jadi ketika kita sudah berpisah dengan istri kita, jangan ada permusuhan. Gitu ya. Jadi bahasa-bahasa kalau pagelaran itu tadi. Jadi bahasa orang tua dulu tadi begitu. Bagaimana tadi? Pendek jodoh panjang terus bersilaturahmi gitu ya. Au tasrihun biihsan ataupun kita melepaskan ataupun tadi menyerahkan biihsanin dengan cara yang baik. Wala yahilu dan tidak halal lakum kepada kalian semua aibal azwaj para suami. Anta huju agar mengambil kalian semua mimma dari perkara. Ma ini disebut isim mausul atau isim nakirah berumum. Mak ini apa saja ya? Yang menyebutkan berarti mak di sini baik mas kawin ataupun sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Mimma dari perkara ataitumuhunna yang telah memberikan kalian semua kunna kepada istri. Tapi di sini ada minal hur yaitu dari mas kawin. Syai'an sedikit pun apapun itunya, illa ayyakhofa kecuali takut ia suami istri jaujan, Allah yukima agar tidak menjalankan ia zaujah atau suami istri hududallah akan had-had Allah atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum maka jika takut kalian semua Allah yukima agar tidak melaksanakan kalian semua, menjalankan kalian semua hududallah atau si zaujah, hududallah akan had-had Allah, aturan-aturan Allah, fala junaha maka tidak dosa alaihima atas si zaujah atau suami istri bima di dalam perkara ibtada yang telah menebus bihi dengan ma. Tilka hududallah itu adalah merupakan pelaturan-pelaturan Allah. Fala ta'taduha maka jangan sampai melampaui batas kalian semua hak akan hudud. Waman dan barang siapa ya ta'adda yang melampaui batas ya siman hududallah akan aturan-aturan Allah. Faulaika maka mereka itu adalah hum ya ulai az-zalimun yaitu termasuk kepada orang-orang yang zalim. Fa'in tolaqoha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zauzan ghairah. Nanti itu ya. Itu disebut tolaknya tolak 3 atau disebut tolak bain. Ya, nanti itu yang ke depan lain lagi ya. Nah, kemarin bahwa wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak halal
berarti kalau tidak halal itu haram namanya. Kepada siapa? Kepada istri-istri kita. Untuk apa? Ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam perut seorang istri ataupun yang ada di dalam diri istri kita. Itu disembunyikan, ya. Itu tidak boleh. Dari mana? Anak. Misalkan istri kita ketika kita tolak dalam keadaan hamil, istri kita tidak bilang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau istri misalkan lagi hamil 1 bulan, idahnya itu sampai lah anak tersebut lahir, berarti lama 8 bulan itu, ya kan? Kalau misalkan istri kita pas ketika kita tolak ternyata dia lagi hamil 1 bulan, makanya seorang istri kalau lagi hamil bilang sama suami, mungkin ada toleransi, ya kan, kepada seorang suami tersebut. Aduh kasihan, kalau saya tolak bagaimana? Ini pun anak saya. Nah ini, itu seperti itu. Jadi jangan sampai disembunyikan. Jadi ketika kita seorang istri itu hamil sampai suaminya nggak tahu, jangan. Ketika mau kasih tahu, ya harus yang jelas kasih tahu. Nah itu makanya tadi kepada seorang istri tidak boleh, tidak halal menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam rahimnya, baik dari anak ataupun haid. Nah itu, ya. Ini kenapa? Karena tadi ya, seorang istri ketika ditolak tetap harus salah serta kurung 3 kali sucian. Itu baru berarti dia sudah lepas iddah, gitu ya. In kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau memang dia iman kepada Allah dan kepada hari akhir, baru wa bu'ulatuhunna, dan kepada seorang suami, ya, aku birahinihinna, itu lebih berhak untuk merujuk kembali istrinya. Karena istri kalau masih di dalam iddah, tetap itu masih termasuk istri kita. Kalau masih di dalam iddah, itu ya. Kadang-kadang kan kita benar istri itu bukan kenapa? Karena sedang marah. Makanya ketika kita memutuskan sesuatu, jangan dalam keadaan sedang marah. Bagaimana kalau misalkan kita menolak istri kita dalam keadaan marah, kita nih marahnya jatuh apa enggak? Jatuh, tetap jatuh. Tolak itu jangankan sedang marah, walaupun main-main, kita main-main bercanda lah, tetap itu jatuh. Kalau memang sudah diucapkan. Nah ini makanya tadi ya ada tadi dalam kitab Nasaihul Iman, tadi pagi saya berbicara dengan ibu-ibu bahwa akal kita itu akan kalah dengan apa? Dengan rasa marah kita. Sampai, ya. Makanya kata Nabi, ada 4 mutiara yang ada di dalam diri Bani Adam. Yang pertama akal. Itu mutiara yang ada di dalam Bani Adam, itu yang pertama akal. Orang bisa apapun karena akalnya, bisa membangun jembatan sehebat apa, jembatan layang hebat karena punya akal. Itu kena akalnya, ya. Itu salah satu mutiara yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, yang namanya mutiara itu agama ad-din, itu agama merupakan mutiara yang harus kita jaga, ya. Dan yang kedua, yang ketiga, mutiara yang ada di dalam diri manusia itu, awas hati-hati, yaitu amal soleh. Cuma itu yang 4 semua, itu bisa kalah. Apa? Akal bisa kalah dengan marah. So, orang marah, akalnya pasti akan hilang. Ayo sob, ya. Orang yang sedang marah pasti itu akalnya akan hilang. Makanya tadi jangan terlalu banyak marah, ya. Makanya Rasulullah memiliki sifat hilim. Hilim itu adalah Rasul tidak cepat marah, ya. Nah ini yang emosional, ya. Nah ini itu bisa mengalahkan kepada akal kita. Banyak istri yang dibunuh suami yang dibunuh sama istri, ada banyak, gitu kan? Kenapa? Karena tadi ya, karena rasa marah, hilang akal sehatnya. Nah itu bisa mengalahkan itu, ya. Nah ini baik kita menolak istri dalam keadaan marah, tetap itu jatuh.
Makanya tadi dia ahaku birorihinna. Kadang-kadang setelah kita menolak istri kita ada penyesalan di dalam hati. Makanya suami ahaku birorihinna, berhak atau yang lebih hak untuk merujuk istrinya. Itu ya. Jadi tadi teh kalau teh peribahasanya eta pajar maneh nganyam sama negekan bari potongan, pajar maneh noong anak ai goreng noong potongan. Ya bisa gitu doang. Nah kan, nah itu kalau bisa ternyata istri saya masih cantik. Nah itu boleh dirujuk kembali walaupun tanpa ada saksi. Rojak tuki saya rujukkan kembali, silakan jadi rojak tuki. Bagaimana kalau sudah tidak mau, ya tetap jadi saja kalau memang masih di dalam iddah. Nah itu kenapa? Karena itu statusnya masih istri kita itu ya. Nah ini jadi apa namanya, makanya kalau misalkan istri baru ditolak itu tidak boleh jalan kemana-mana, apalagi kalau sampai dandan gitu, nggak boleh intinya, kecuali kalau sudah lepas iddah. Kalau masih dalam iddah tetap itu masih suami yang masih istri suami yang pertama. Nah, ini itu disebut dengan tolak rujuk namanya ya. In awal islaha, jika memang kita mau islah itu artinya mau merujuk kembali lah gitu ya. Makanya kalau kita mediasi itu kan kata pimpinan itu kan suka seperti itu. Coba kamu bayangkan gitu kan, ketika kamu apa namanya hidup bahagia dengan suami kamu, apakah kepikir sama sekali itu ya kan? Ketika kita mediasi kadang-kadang karena memang itu nggak jadi untuk tolak ya, untuk cerai itu kadang-kadang nggak jadi. Bahkan kita sebelum kita ke pengadilan, sebelum kita sidang, mediasi dulu. Nah itu pentingnya. Jadi artinya kita berikan arahan, ya, berikan arahan supaya bisa rujuk kembali. Harus seperti itu, ya. Nah ini, jadi untuk merujuk kembali boleh. Tuh itu silakan. Aku. Kemudian wali rijali dan kepada suami alaihinna yang madorat kepada istri darajatun, itu adalah fadilatun, keunggulan bil haqi, di dalam hak siapa? Hak seorang suami. Kenapa? Karena seorang suami itu adalah min wujubi ta'atihinna, seorang istri wajib taat kepada seorang suami. Kenapa seorang istri wajib taat kepada seorang suami? Karena suami satu harus membayar mas kawin ya. Makanya yang namanya mas kawin itu adalah harga istri mas kawin ya. Makanya dalam kitab Bulughul Maram kata Rasul minimal mas kawin itu 2,5 gram minimal. Bagi sayukinya panti lumur kadang-kadang 10.000 mas kawin. Saya terima nikahnya dengan mas kawin 10.000 dibayar tunai. 10.000 mas kawin itu harga perempuan 10.000 ya. Ada yang 20.000 tuh kan mas kawin, padahal mas kawin itu harus besar. Kenapa? Karena mas kawin itu adalah merupakan harga seorang istri. Itu mas kawin, haknya istri kalau mas kawin mah itunya dalam mahri. Dan apalagi yaitu seorang suami ditugaskan yaitu untuk apa? Aditya memberikan nafkah, itu wal infak, memberikan nafkah. Makanya kalau misalkan seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, dosa. Ya, dosa. Ada yang bertanya, Ustaz, ini suami saya udah lama nggak memberikan nafkah sama saya, nggak pulang-pulang, bagaimana ini? Kata saya bilang begini, kalau memang ibu ridho tidak diberikan nafkah sama suami, tidak apa-apa. Kan begitu kalau ridho, tapi kalau tidak ridho itu tadi. Kenapa? Karena mas kawin itu karena infak itu memberikan nafkah kepada seorang istri itu adalah merupakan hutang. Contoh, kita misalkan satu hari sama istri kita diberikan nafkah 100.000. Selama 10 hari tidak diberikan nafkah, berarti berapa itu jumlahnya 10 hari?
Satu juta. Wah, dibagi sama seorang istri. Itu kalau yang ngasih nafkahnya per hari. Kalau kita kan beda, dikasih dengan ATM-nya dikasih sama istri. Tuh, udah pegang sama kamu, ya. Nah, itu beda lagi, lain lagi. Makanya dalam kitab Komitmen ya, suami itu ada 3. Ada suami musir kaya, ada suami mutawasit pertengahan, kaya enggak, miskin enggak. Ada suami musir miskin. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, yang miskin ini bahaya nih. Ya, nah ini makanya tadi itu tinggal tergantung nafkahnya. Ini mah suami musir, suami boleh hanya cukup nyangkul misalkan. Ya, mau itu pembelanjaan kita kan ini jangan. Kita harus menyesuaikan dengan penghasilan suami musir kaya ya lain lagi. Ya, tiap bulan shopping ataupun tiap minggu shopping ya tidak apa-apa. Ya, ini kalau suami istri ustaz tiap minggu shopping, aduh repot dah. Ya, urusannya repot. Kalau tiap minggu mau shopping, waduh, ya. Makanya di dalam kitab fikih kalau kita mau menikah harus dengan satu kupu. Arti satu kupu itu tadi. Kalau seorang ustaz nikah sama istri, sama artis, waduh repot dah. Ya, bahaya dah hubungannya enggak paling 1 minggu. Ya, kalau ustaz misalkan nikah sama artis, makanya kalau ustaz ya tadi itu ya sama ustaznya kalau bisa. Itu kan begitu namanya satu kupu itu namanya. Gitu kan. Kalau pendidikan SMP ya sama SMP lagi. Ini mah pendidikan mah SMP mau nikah sama S2, aduh repot urusannya. Ya, nah ini itu tidak satu kupu namanya. Suaminya cuma lulusan SMP, istrinya S2. Waduh, bahaya. Ya, masih mending suami S2, istri SMP, gak apa-apa. Kenapa? Karena istri itu dibawa sama suami. Ya, ayo, sobeknya itu. Nah ini, jadi itu dalam kitab fikih itu harus satu kupu. Ya, satu kupu itu bukan berarti dari apapun tetap harus satu kupu, gitu. Ya, nah ini beda lagi kan nafkahnya. Itu kalau suaminya suamimu musir kaya. Kalau suami mutawasit pertengahan, yang kaya enggak, miskin enggak. Ini yang paling repot, musir. Ya, waduh, ini yang paling repot nih ya. Nah ini, jadi wali rijal itu kepada seorang laki-laki atau suami itu ada darajat ataupun fadilah, keutamaan, keunggulan daripada istri. Dari apa? Satu dari mas kawin, yang kedua dari nafkah. Makanya seorang istri ataupun istri tidak wajib untuk melaksanakan Jumat. Tidak wajib. Tapi bagaimana kalau istri mau Jumat? Silakan, tidak apa-apa. Misalkan dia di Ciputi, di masjid perempuan mau Jumat, silakan. Cuma tidak wajib. Kenapa? Karena istri itu tidak wajib untuk mencari nafkah. Itu ya. Ini di wali mencari itu ya. Ada jadi keutamaan ataupun keunggulan daripada suami. Yang pertama dari mas kawin, yang kedua dari infak. Wallahu azizun hakim, dan Allah azizun Zat yang maha gagah. Di mana? Fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu. Jadi makanya nanti ketika sudah meninggal semua ditanya oleh Allah, limanil mulkil yaum, siapa sekarang yang menjadi raja? Ayo, sok ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkil yaum, siapa sekarang yang menjadi raja? Tuh, ya, ditanya seluruh pimpinan yang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkil yaum, siapa sekarang yang menjadi raja? Ayo, sok, ya, itu Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha gagah di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hakimun, Zat yang maha bijaksana. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, Allah luar biasa bijaksana. Kenapa bijaksana? Tadi ya, manusia, hamba Allah melaksanakan maksiat tidak langsung disiksa. Ya, diberikan dulu pengampunan oleh Allah
maksiat pada siang hari ditunggu pada malam hari, maksiat pada malam hari ditunggu pada siang hari. Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Begitu. Tapi kalau manusia enggak begitu. Ya, ketika karyawan kita melaksanakan korupsi langsung pecat, gitu kan? Nah itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bijaksana, Allah bijaksana. Jadi ketika hambanya melaksanakan maksiat kepada Allah, tidak langsung disiksa oleh Allah, ditunggu. Maksiat pada malam hari ditunggu siang hari, maksiat pada siang hari ditunggu pada malam hari. Makanya ada hadis qudsi, Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah sebelum Allah marah tetap sayang dulu terhadap hambanya. Tuhnya Allah mengabulkannya luar biasa dehnya hakimun, Allah zat yang maha bijaksana. Kemudian at-talaq marratan. Tolak itu amaratan dua. Ini disebut dengan tolak rujuk. Ya. Jadi tolak ada dua, satu tolak rujuk, yang kedua disebut dengan tolak bain. Ya. Tolak rujuk, tolak satu, tolak dua, itu tolak rujuk namanya. Kalau tolak tiga itu disebut dengan tolak bain. Bain ada dua, ada bain kubro, ada bain sugro. Mana bain kubro? Tolak tiga. Bain kubro itu namanya. Ya, makanya tidak halal. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuhu, kata Allah. Ya, tidak halal ya kepada seorang suami untuk merujuk istrinya kalau memang sudah tolak tiga, kecuali harus apa? Harus hatta tankiha zawjan ghairuhu, sehingga harus menikah lagi dengan orang lain. Menikah dulu. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in bahasanya muhalil namanya. Harus memakai muhalil dulu. Itu tidak apa-apa. Ya, kalau memang sudah menikah dengan orang lain itu baru kita mau rujuk kembali, tidak apa-apa. Yang penting nikah dulu sama orang lain. Iya. Ya, kecuali kalau misalkan dia mau cerai, kalau enggak ya silakan. Ya. Gitu. Cuman yang tidak boleh misalkan kita, itu tolong kawin istri saya ya. Saya kasih modal nih. Tapi awas kamu jangan dipakai istri saya ya. Nih saya kasih modal. Misalkan ya, saya kasih modal tapi pas 10 hari kamu harus ceraikan. Tidak bisa. Kalau dia betah terus lanjut. Gitu. Lanjut terus. Nah, jadi untung itu Pak, nikah gratis terus pinjamnya. Waduh, ya. Nah, ini tetap harus menikah dulu. Itu kalau disebut dengan tolak bain. Bainnya bain kubro. Ada bain sugro. Apa bain sugro? Tolaknya dibeli. Yang mana contoh? Suami tidak mau nolak tapi istri menggugat. Kan begitu. Misalkan nih, sampai akhirnya kata suami, kalau kamu misalkan mau saya tolak, beli tolak saya dulu. Nah, itu disebut bainnya bain sugro. Itu ya. Ini jadi kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi istri yang menggugat, padahal kan yang namanya tolak itu ada di suami. Mau seperti apapun itu tetap ada di suami. Yang namanya tolak itu, katanya. Nah ini, jadi at-talaq marratan, tolak itu dua, disebut tolaknya tolak rujuk namanya. Tolak satu dan tolak dua, tolak rujuk. Fa'imsakun, maka wajib untuk merujuk. Tuh, ya. Untuk merujuk artinya ketika kita mau kembali lagi gampang, tinggal rojak tuki, dirujuk kembali oleh kita. Gitunya. Kalau mau merujuk, ya tadi dia bima'rufin, dengan cara yang baik. Gitunya. Kalau mau merujuk nih, gitunya. Kita misalkan ngomong begini, aduh, Bu, gimana? Ya, daripada kita begini, yang jadi bapak misalkan anak ataupun siapa, ya lebih baik kita rujuk kembali lah. Nah itu, jadi dengan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik kepada seorang istri, insya Allah istri pun akan lemah. Itu, ya, insya Allah. Karena istri itu paling gampang sebetulnya. Itu dengan ucapan-ucapan baik saja, insya Allah. Ya. Makanya Rasul istrinya, Masya Allah, luar biasa. Karena Rasul itu belum pernah marah sama istrinya, luar biasa. Intinya makanya ada seorang
pimpinan di dalam rumah tangga. Contoh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan satu istrinya 11. Ya, orang benar baca ini 3.000. Aduh, masya Allah. Ya, Kanjeng Rasul tuh. Makanya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Siti Aisyah itu ataupun kepada Siti Khadijah belum pernah menyebut dengan kata nama, dengan nama, nggak perlu pernah. Panggilnya ya Umairah. Hai wajah yang kemerah-merahan, panggil sebenarnya itu. Ya, kurang itu majikan kalau sebut anak tuh. Ya, itu misalkan anak karena ijo. Jangan panjang ibu hijau, ibu ke. Nah bahasa itu luar biasa. Ya, ataupun bahasa kita umi ya umi, tolong bikinin kopi di papa. Itunya. Nah itu bahasa. Jangan disebut nama istri. Ataupun sama istri apa lagi menyebut nama suami nggak boleh. Itunya ataupun abi misalkan bapak, ya itu kata-kata yang baik. Nah itu sebenarnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik kepada Siti Khadijah ataupun kepada istri-istri yang lain belum pernah menyebut nama. Panggilan tadi ya Umairah, hei wajah yang kemerah-merahan, mantu gelis namanya. Pada saya balik ke imam atas di masjid. Ya Umairah, dibuka kan mata kan matian data artinya. Naon baru buka tidak dah. Nggak kira yang nyinggung kan bagus keriput kieu. Aduh, ya misalkan itu ya. Jadi bahasa itu luar biasa ya. Nah ini jadi atolaku marotan paimsakun merujuk atau bima'rufin dengan cara yang baik ataupun al-tasrihun bi ihsan ataupun kita menceraikan dengan cara yang baik ya. Sebab Rasulullah SAW bersabda tolak itu halal tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu halal, silakan halal tolak itu, tapi tadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kata tolak, jangan, jauh-jauhkannya. Nah ini mana wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Dan tidak halal kepada kita semua untuk apa hei para suami anta khudu mimma ataitumuhunna, kita mengambil sesuatu yang telah kita berikan kepada istri kita. Nih, misalkan kita sudah memberikan sesuatu sama istri kita, ini buat kamu. Pas kita cerai diambil lagi, jangan. Udah silakan bibiak gitu kan. Itu buat istri gak apa-apa. Kalau memang sudah dikasihkan sama istri, jangan diambil lagi. Apalagi mas kawin. Wah, udah sekarang jadi mantan istri saya itu, tolong kembalikan mas kawin yang dulu. Dulu saya mas kawin sama kamu itu 10 gram emas. Kembalikan itu mas kawinnya. Gak boleh. Ya. Nah itu namanya punya tadi itu ya. Mimma ataitumuhunna, sesuatu yang telah diberikan sama istri kita, baik dari hal infak ataupun dari mas kawin, tidak boleh kita minta kembali. Itu jangan. Itunya. Nah, itu sudah merupakan hak bagi istri kita. Nah itu ya, jangan. Aduh, di mana? Ija tolaktumuhunna, apabila kita menolak kepada istri kita, jangan pernah kita mengambil hak istri kita yang sudah kita berikan kepada istri kita. Ya sudah. Itu misalnya ataupun uang dari segi apapun sudah dikasihkan sama istri, jangan diambil lagi. Itu sudah hak itunya. Itu illa ayakhofa alla yuqima hududallah. Katanya kecuali kalau memang takut antara suami istri itu tidak menjalankan had-had Allah. Mana misalkan karena memang masih ada itu, akhirnya kan masih berhubungan misalkan, itu tidak boleh. Hati-hatinya jangan. Nah, itu alla yuqima hududallah. Itu kita dirikan agama had-had Allah, pelaturan-pelaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena fala taqaduha wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melampaui batas kepada had-had Allah, dia termasuk orang-orang yang zalim. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah ini, jadi hati-hati kita di dalam rumah tangga karena banyak ujian, banyak cobaan. Ya,
mulai dari segala macam apapun tetap di dalam rumah tangga itu pasti diuji. Sebab hidup itu pasti penuh dengan ujian. Ya, tapi tadi kita kunci adalah satu, sabar. Insya Allah. Ya, kalau dengan kesabaran hasilnya akan bagus. Ya, hasilnya insya Allah akan memuaskan. Kalau dengan kesabaran, insya Allah. Kenapa? Tadi ya, rumah tangga itu banyak ujian, banyak rintangannya. Jadi pahit manis pasti akan dirasakan oleh suami istri. Tapi tadi kita harus bisa mendidik anak dan istri-istri kita. Itunya. Makanya kan di dalam kitab Komitmen seorang suami wajib untuk memberikan ilmu kepada anak dan istrinya. Wajib hukumnya. Nah itunya makanya berikan. Apa ilmu, baik ilmu yang apa saja, pokoknya wajib harus diberikan kepada istri dan anak-anak kita. Nah itu ya. Jadi apa? Jadi anak dan istri kita merupakan menjadi teman kita. Tuh ya. Baik sampai ke surga. Sebab di surga pun ada bidadari, tapi kalau ada istri kita itu lebih cantik istri kita. Haji Sayuti di sopnya bidadari gelis, tapi lebih gelis pemajikan orang kalau di surga. Ayo sopnya, so lamun pemajikan di surga, mungkin itu lain semakin keriput, semakin kencangnya itu di surga. Beda ada pokoknya. Itu makanya mudah-mudahan ya, antara suami istri kita ya, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu rumah tangga yang menjadi yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Juga putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehat, putra putri yang nurut kepada perintah Allah dan Rasulnya, nurut kepada perintah ibu dan bapaknya, menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Sebab Rasulullah bersabda, tidak ada orang yang bahagia, satu istri dan anaknya soleh dan solihat, yang kedua penghasilannya di situ juga, itu adalah orang yang paling bahagia. Itu makanya mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itu baru disebut dengan tolak rujuk. Nanti insya Allah minggu depan yaitu disebut dengan tolak 3, disebut tolak bain nanti ke depan. Makanya kalau ngaji terusnya harus seperti melihat sinetron ya. Kalau dalam sekarang mah itu si Andin lah ya. Terus itu insya Allah nantinya pasti akan nyambung. Itunya nyambung terus, jangan ayo terus. Dan nanti kesannya kalau ketinggalan merasa rugi. Itunya ini. Jadi tadi sekarang kita ajinya itu disebut dengan tolak 7, tolak 1 dan tolak 2. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tinggal tolak 3 disebut dengan tolak bain nantinya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu telah opat ngimpi airnya pakai ada buat